Apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto sehingga janji-janji Bapak Prabowo itu untuk mencapai perekonomian 8% itu benar-benar terwujud adanya. Demi kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, itulah amanat yang diberikan kepada masyarakat di dalam pidato Bapak Presiden Prabowo saat peluncuran Danantara Indonesia. Terobosan yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo akan mencapai sukses yang luar biasa. Justru ini hikmah yang akan diambil oleh Bapak Prabowo dengan efisiensi, dengan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemerintah akan mendapatkan dana yang besar dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Di hari yang indah ini, cuaca cukup terang, angin sepoi-sepoi telah mengilhami Mr. Puisi, sehingga ingin rasanya membicarakan masalah-masalah perekonomian ke depan. Apa sih yang terjadi bila perekonomian ke depan itu tidak ada terobosan yang cukup besar? Maka banyak orang mengatakan di tahun 2025 ini tidak baik-baik saja. Peperangan di luar sana masih tetap belum saja mereda. Belum lagi kebijakan Presiden Trump yang sulit untuk diprediksi. Kemudian masalah-masalah perekonomian yang juga diperkirakan oleh banyak ahli-ahli ekonomi tidak baik-baik saja. Untuk itu perlu kiranya kita mengevaluasi, menganalisa apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto sehingga janji-janji Bapak Prabowo itu untuk mencapai perekonomian 8% itu benar-benar terwujud adanya. Ini merupakan taruhan Bapak Prabowo Subianto. Maka Bapak Prabowo sungguh berani untuk melakukan gebrakan untuk cita-cita beliau yang luhur itu, mensejahterakan rakyat, yaitu dengan cara pertumbuhan ekonomi 8% ke depannya bisa terwujud. Apabila tidak ada terobosan, yakinlah perekonomian kita hanya sekitar 5% rata. Apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo? Kita ingat pada tanggal 24 Februari 2025 telah diresmikan sebuah badan pengelola investasi yang sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Danantara Indonesia. Apa sih arti Danantara itu sendiri? Danantara artinya disingkat berasal dari kata daya. Daya itu adalah energi yang besar. Tanpa energi tidak akan bisa terwujud cita-cita beliau. Kemudian Anagata. Anagata adalah masa depan bangsa ini. Masa depan Nusantara. Itulah diartikan Danantara adalah energi besar untuk memajukan bangsa di masa-masa depan, di masa-masa yang akan datang. Luar biasa. Sebagai badan pengelola investasi, tentunya pemerintah juga berharap pembentukan badan ini sungguh dengan berhati-hati. Kita lihat juga bahwa CEO-nya itu merupakan pengusaha yang cukup mapan dan
tidak sembarangan, orangnya sangat berhati-hati. Siapa dia? Rosar Roslani. Nah, itu sudah merupakan keputusan dari pemerintah, di mana yang sangat dikhawatirkan oleh orang banyak bahwa Danantara Indonesia akan mengelola aset BUMN yang besar, yaitu 7 BUMN yang besar, yaitu 3 perbankan Bank Nasional Indonesia, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Ini merupakan 3 bank yang sangat besar dan sangat profitable apabila kita melihat keuntungan tahun 2024 dan juga keuntungan 3 bank itu cukup besar. Semenjak memang dikelola dan diawasi dan dimanage oleh Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, memang keuntungan bersih BUMN itu cukup besar. BUMN lagi yang bergabung selain 3 bank tersebut, yaitu PLN, Pertamina, Telkom, dan MinID. Sehingga 7 BUMN yang sangat baik ini kinerjanya, sehingga dialah yang akan mensupport Dirgantara Indonesia, di mana sahamnya dimiliki oleh negara 99% dan 1% golden share dimiliki oleh BUMN itu sendiri. Marilah kita menyimak berapa sih besar aset ketujuh BUMN yang sangat besar ini. Sudah banyak orang membicarakan, dan aset yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia itu sebesar 900 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin mencapai 14.650 triliun rupiah. Ini yang merupakan super holding yang mungkin paling besar di dunia. Maka dengan diresmikannya Dirgantara Indonesia, banyak orang yang minor, banyak orang mengkritik, dan banyak juga narasi-narasi yang justru menyebabkan saham-saham BUMN itu turun. Ada juga yang mengatakan bahwa hati-hati dengan Danantara Indonesia karena uang-uang rakyat yang didepositukan di BUMN bank tersebut akan dipakai untuk modal. Itu kekeliruan yang sangat besar. Modal Danantara Indonesia itu bukan menggunakan saldo ataupun saldo bank itu yang berasal dari tabungan masyarakat. Sudah banyak yang kita dengarkan dari pemerintah, terutama penjelasan Bapak Prabowo Subianto, bahwa modal dasar, modal store yang akan dikucurkan untuk Danantara Indonesia adalah hasil efisiensi daripada APBN yang begitu gemuk dan banyak kebocoran-kebocoran. Hasil efisiensi untuk pemberantasan korupsi itu sudah dikatakan mencapai 306 triliun. Nah, inilah modal, inilah yang akan masuk ke dalam perusahaan super holding tersebut. Di samping itu, dana apa lagi yang akan bisa dimasukkan? Dana yang bisa dimasukkan adalah dividen dari BUMN itu yang konon katanya mencapai 300 miliar, di mana 200 miliar itu akan dijadikan modal store untuk Danantara Indonesia. Nah, berarti modal ini yang akan digunakan untuk investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8% ke depan. Nah, janganlah mempercayai narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab.
Sehingga ada tangan-tangan jahil yang tidak setuju dengan investasi dan antara Indonesia, sehingga banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan terpuruk. Itu analisa ataupun narasi yang tidak benar dan tidak harus bisa kita percaya. Yang kita percaya adalah bagaimana Bapak Prabowo menyajikan program dan antara Indonesia dalam pidato beliau, di mana beliau akan mengatakan bahwa dengan modal 20 miliar US dollar itu akan mengembangkan dan membangun 20 proyek strategis, misalnya hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kemudian artificial intelligence, kemudian pangan nasional, dan juga beliau mengatakan akan membangun kilang-kilang minyak yang modern. Sehingga inilah salah satu program kerja untuk Danatan Indonesia, sehingga pertumbuhan yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo yaitu 8% dapat terwujud adanya. Untuk itu marilah kita simak pidato Bapak Prabowo sehingga kita lebih mengetahui secara detail, secara pasti program apakah yang akan dilaksanakan dan bagaimana strategi pemerintah di dalam mengembangkan perusahaan Danatan Indonesia tersebut. Marilah kita simak penjelasan dari Bapak Presiden. 80 tahun kemerdekaan. Selama 8 dekade kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran, keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Azas-azas ini harus menjadi pedoman kita dan memang telah menjadi pedoman kita dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi serta efektivitas yang setinggi-tingginya. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demi kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itulah amanat yang diberikan kepada masyarakat di dalam pidato Bapak Presiden Prabowo saat peluncuran Danantara Indonesia. Memang kalau tidak ada terobosan, kalau tidak ada keberanian untuk membuat terobosan, pembentukan Danantara Indonesia tidak mungkin terwujud. Tapi kami sebagai analisa, pemerhati ekonomi, pemerhati politik, dan banyak menganalisa mengenai perkembangan kabinet Bapak Prabowo di masa-masa yang akan datang, rasa-rasanya terobosan yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo akan mencapai sukses yang luar biasa. Bahkan beliau pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya, kalau saya tidak sukses membangun negara ini, maka tahun 2029 jangan dipilih saya lagi untuk menjadi presiden. Walaupun sudah jelas-jelas Partai Gerindra itu sendiri sudah mencalonkan lagi Bapak Prabowo untuk maju di tahun 2029 yang akan datang. Tapi kami sebagai penganalisa yakin bahwa terobosan ini akan menghasilkan yang tidak pernah diprediksi oleh masyarakat luas. Apalagi banyak orang yang nyinyir saja. Siapapun yang memimpin negeri ini pastilah nyinyir saja. Coba dia menjadi pemimpin, apa yang dia bisa buat? Hanya omon-omon saja, kritik-kritik saja. Marilah kita buktikan, marilah kita tunggu dulu apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Presiden Prabowo yang kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita berjuang bersama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena nanti banyak terobosan untuk efisiensi, untuk pemberantasan korupsi, yang mana sudah banyak berita-berita telah terjadi korupsi yang sangat besar di tubuh BUMN itu sendiri, yaitu Pertamina. Nah, itulah yang akan diteropong oleh pemerintah. Karena apa? Karena Pertamina itu sendiri adalah bagian daripada Danantara Indonesia. Justru ini hikmah yang akan diambil oleh Bapak Prabowo dengan efisiensi, dengan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.
pemerintah akan mendapatkan dana yang besar dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita berpikir positif. Dukunglah Bapak Prabowo Subianto yang baru mengelola negeri ini. Belum mencapai 400 hari. Maka kita harus bersabar dan menunggu apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, marilah dukung pemerintah Bapak Prabowo Subianto, karena beliau ini ingin mewujudkan sesuatu di hari tua beliau sebagai presiden yang betul-betul berbakti kepada masyarakat luas dan ingin betul-betul mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan program-program beliau yang telah beliau lakukan, percayalah, masyarakat adil makmur di tahun 2045 akan bisa tercapai. Teman-teman, para hadirin sekalian, janganlah bosan-bosan menonton Mr. Puis Live, karena Mr. Puis Live ingin menyajikan hal yang positif, menyajikan hal yang betul-betul berguna bagi masyarakat Indonesia ke depan. Tapi jangan lupa subscribe, follow, share, dan komen Mr. Puis Live sehingga Mr. Puis Live dapat berkembang dengan sejahtera. Akhir kata, salam bahagia dan salam sehat selalu. Bye-bye.